Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan dinamika hidrosfer, yaitu air tanah. Pertama, untuk pengertian air tanah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, air tanah merupakan air yang terdapat di lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Sedangkan menurut Bauer, air tanah merupakan sejumlah air di bawah permukaan bumi yang kemudian dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan, atau sistem drainase dengan pemompaan. Dapat juga disebut aliran yang secara alami akan mengalir ke permukaan tanah melalui rembesan atau suatu pancaran. Sedangkan menurut Vetter, air tanah merupakan air yang tersimpan pada lajur jenuh atau lapisan jenuh atau kedap air, hingga kemudian bergerak ke berbagai lapisan dan batuan tanah di bumi, sampai air tersebut keluar sebagai mata air atau terkumpul dalam suatu danau, kolam, sungai, maupun laut. Jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa air tanah itu adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah. Kemudian air tersebut di dalam tanah akan mengalir secara alami menuju permukaan ataupun menuju titik lainnya sebagai mata air maupun terkumpul dalam suatu danau, kolam, sungai, dan juga laut. Selanjutnya dengan jenis air tanah. Yang pertama berdasarkan pada letaknya, air tanah dibagi menjadi air tanah freatik dan air tanah artesis. Air tanah freatik letaknya di atas lapisan kedap air dan persis di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah air sumur. Yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari bukan air pump, karena kalau air pump itu kebanyakan menggunakan dari air sungai ataupun danau yang diolah. Kemudian untuk artesis disebut juga air tanah dalam, berada di antara lapisan kedap air atau batuan akuifer. Contohnya adalah air sumur artesis yang biasanya memiliki kedalaman 30-80 meter. Baik, sekarang kita perhatikan pada gambar. Perhatikan kursor yang Bapak tunjukkan, yang berwarna merah ini. Nah, di sini ini adalah letak dari air tanah freatik. Lalu di mana bagian lapisan kedap airnya? Ini adalah lapisan kedap air atau impermeable atau juga dengan disebut batuan akuifer. Dan juga ini sama. Nah, untuk freatik ini dia letaknya di atas dan ini adalah batas dengan permukaan. Maka ketika ada sumur bor yang kedalamannya sekitar baru 10 meter, 5 meter, maka air yang akan didapat adalah air tanah freatik. Nah, kemudian untuk artesis dia terletaknya di sini. Di sini. Nah, kedalamannya itu bervariasi 30-80 meter biasanya untuk dalam dari sumur artesis ini. Nah, biasanya sumur artesis ini digunakan jika air tanah freatik sudah tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan masyarakat, bisa habis, ataupun tercemar. Biasanya di kota-kota besar untuk air tanah freatik itu kebanyakan saat ini sudah mulai tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga. Sehingga air tanah tersebut sudah berbau dan berubah warna, sehingga tidak layak lagi sebagai bahan baku air minum. Selanjutnya, jenis air tanah berdasarkan pada asalnya. Ada air tanah meteorit atau vados, air tanah baru, juvenil, dan juga air konat. Air tanah meteorit atau vados adalah air tanah yang berasal dari proses presipitasi atau hujan awan yang bercampur dengan debu meteorit dan kemudian mengalami kondensasi. Jadi, air tanah meteorit ini adalah air tanah yang berasal dari hujan, kemudian dia masuk ke dalam permukaan tanah dalam waktu yang singkat, sehingga komposisi mineralnya itu akan sama dengan air yang ada di permukaan. Yang kedua adalah air tanah baru atau juvenil, adalah air tanah yang berasal dari dalam bumi karena tekanan intrusi magma. Contohnya adalah pada geyser atau sumber air panas. Kemudian yang ketiga adalah air konat, air tanah yang terkurung pada lapisan batuan purba. Biasanya ini membutuhkan proses atau waktu yang sangat lama, puluhan hingga jutaan tahun. Selanjutnya terkait dengan kerusakan air tanah. Jadi air tanah yang sering kita gunakan itu sewaktu-waktu dapat rusak jika dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama terkait dengan penurunan kualitas air. Jadi air tanah yang biasanya kita gunakan itu suatu saat bisa menjadi tidak bisa kita gunakan.
Misalnya ada air tanah yang kemudian tercemar menjadi warnanya hitam, menjadi berbau, maka itu tidak layak lagi untuk kita konsumsi, tapi masih bisa digunakan untuk kegiatan lain, seperti itu. Nah, aktivitas manusia seperti penggunaan pestisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya dapat dalam pertanian atau industri dapat menyebabkan kontaminasi air tanah. Limbah industri, limbah domestik, dan limbah dari pertambangan juga dapat mencemari air tanah, menyebabkan penurunan kualitas air dan membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, gambar tentang penggunaan pestisida. Ini Bapak ambil dari internet, sumbernya dari Max Indonesia. Jadi penggunaan pestisida ini berbahaya bagi kelangsungan air tanah karena zat kimia yang ada dalam pestisida bisa bercampur dengan air dan ketika terakumulasi maka air tersebut menjadi tercemar dan dapat menjadi beracun. Sama halnya juga dengan pembuangan limbah pabrik ke sungai, jelas ini sangat berbahaya karena limbah jika tidak diolah terlebih dahulu maka akan menjadi pencemaran sungai. Ingat, limbah-limbah yang tanpa diolah dibuang ke sungai pasti membawa zat-zat kimia berbahaya. Nah, yang di bawah ini adalah limbah rumah tangga di sungai. Jadi limbah-limbah yang ada di sungai itu tidak hanya dari pabrik, dari pertanian atau perkebunan, tapi juga dari kegiatan rumah tangga. Dan ini adalah salah satu pencemaran paling besar di Indonesia terutama karena faktor limbah rumah tangga. Faktor kedua penyebab kerusakan air tanah adalah overpumping. Overpumping itu dapat dikatakan sebagai pengambilan air secara berlebihan menggunakan pompa. Jadi kita kan selama ini menggunakan air tanah dengan cara menyedotnya dari dalam tanah menggunakan pompa air. Nah, ketika kegiatan ini dilakukan secara berlebihan, maka cadangan yang ada di dalam tanah itu akan semakin berkurang. Mengingat kemampuan regenerasi alam dalam memproduksi atau menghasilkan air kembali itu terbatas, tergantung pada siklus airnya. Ketika air terus disedot secara berlebihan, tidak seimbang dengan proses produksinya kembali oleh alam, maka air tanah yang ada di dalam tanah itu akan semakin berkurang. Nah, dampak lainnya apa kira-kira? Nah, dari overpumping ini dampak lainnya adalah permukaan tanah itu akan semakin turun. Jadi di beberapa kota besar, salah satu faktor penyebab permukaan tanahnya turun adalah karena penggunaan air tanah secara berlebihan. Contohnya di Semarang, di Jakarta. Kalian bisa melihat pada berita-berita di media sosial terkait dengan penurunan tanah. Hal ini juga berdampak pada apa? Berdampak pada satu tadi, ketersediaan air tanah. Yang kedua, kualitas air tanahnya juga akan semakin berkurang. Faktor yang ketiga terkait dengan kerusakan air tanah adalah intrusi air laut. Penurunan permukaan air tanah akibat pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan air laut masuk ke dalam air tanah. Nah, hal inilah disebut dengan intrusi air laut. Intrusi air laut dapat merusak kualitas air tanah dengan meningkatkan kandungan garam, membuatnya tidak lagi cocok untuk konsumsi atau irigasi. Jadi, air tanah yang sudah terkontaminasi air laut biasanya akan asin seperti air laut. Kalau sudah asin seperti itu, maka tidak bisa lagi digunakan sebagai bahan baku konsumsi, terutama air minum. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saran dan pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.